Bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita
Tanahku yang kucintai, Engkau ku hargai. Tes, tes. Apakah terdengar suara saya? Ya, Oke, baik. Saya buka ya. Oke, selamat siang teman-teman. Bagaimana nih kabarnya? Oke, alhamdulillah ya kalau baik, kalau seperti itu. Sebelum memulai kegiatan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Oke, pada siang hari ini kita akan melaksanakan kegiatan kebinekaan yaitu membedah film Trinity. Kepada Ibu Sucitra dipersilakan untuk membimbingnya dan sharingan pada siang hari ini. Bagaimana Bu? Sudah bersedia Bu? Sudah siap Bu? ya sudah Bu. Terima Oke kasih. Bu. Sama-sama Bu. Oke, sebelumnya selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Bu. Ini yang lainnya bisa di-unmute kan ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Nah, untuk pertemuan hari ini saya buka Bismillahirrahmanirrahim. Semoga berjalan dengan lancar. Karena kita mulai jam 13 sebentar ya, tapi kan ada testimoni yang lain, ada video. Nah, kemudian baru Ninda akan mulai untuk pertemuan hari ini, yaitu pertemuan 13 tepatnya ya. Kita akan membahas mengenai film dokumenter. Untuk judulnya adalah Filosofi Kopi. Kemudian nanti kita akan bebedah. Setelah itu kita akan membahas apa sih sejarah kopi di Indonesia, gitu ya, supaya kita lebih mengenal salah satu komoditi di industri Indonesia, gitu ya. Nah, sebelumnya kita akan seperti biasa untuk meningkatkan rasa nasionalisme, kita akan memutarkan video atau lagu Indonesia Raya ya. Sebentar saya share.
Baik, sudah selesai untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, untuk materi hari ini, sebentar saya juga harus share. Untuk pertemuan hari ini, yaitu pertemuan 13 modul Nusantara, kegiatan hari ini adalah pembedahan film ya, atau pembahasan mengenai sebuah film yang nanti kita akan kupas, kemudian kita akan bahas apa isi dari film dokumenter tersebut, kemudian nanti selebihnya kita akan membahas mengenai sejarah dari apa yang kita bahas di dalam film. Nah, untuk saya share ya. Filosofi Kopi Aroma Gayo. Ternyata itu adalah film dokumenter yang disutradarai oleh Rahung Nasution, menyajikan perjalanan aktor Rio Dewanto gitu ya, yang menjelajahi dataran tinggi Gayo untuk lebih mengenal orang-orang di sana dan daerah penghasil salah satu dari kopi yang terkenal di dunia. Itu dikutip dari liputan6.com. Nah, nanti kita akan ngambil menonton di bioskop online gitu ya. Kemudian kita akan, ini tidak sepanjang film Kartini kemarin ya. Ini hanya berdurasi sekitar 27 menit atau 28. Nah, nanti selebihnya kita akan membahas mengenai isi dari filmnya. Nah, ini secara singkat, film atau sinopsisnya, film ini bercerita mengenai perjalanan aktor film Rio Dewanto pada film dokumenter Filosofi Kopi Aroma Gayo dalam menjelajahi perkebunan kopi Gayo di Provinsi Aceh tepatnya. Nah, tempat ini ternyata merupakan salah satu penghasil kopi terbaik di dunia gitu ya. Kita baru menyadarinya gitu. Kemudian tapi kata Rio Dewanto, karena menurut saya penghasil kopi terbaik dunia itu berada di Lampung Barat atau negeri di atas awan gitu ya. Beda. Nah, berarti pendapat antara Rio Dewanto dengan di artikel-artikel gitu ya, memang di Aceh itu adalah terbaik yang menurut beberapa orang atau pendapat. Kemudian film dokumenter garapan dari Rahung Nasution menggambarkan betapa rumitnya jalur perdagangan kopi Gayo ini yang menceritakan melalui latar peristiwa yang berbeda, berada bertemakan petani kopi, kemudian pelaku usahanya, komunitas kopi, kemudian pengelola koperasinya gitu ya, kemudian ada barista, ada pemilik kedai kopinya. Nah, perjalanan Rio ini dibuka dengan mengunjungi sahabat namanya Selendang Gembel namanya, aktivis kopi Gayo yang paham dan mengerti betul seluk-beluk tata kelola kopi Gayo di Aceh. Kemudian dia dapat bercerita secara detail seputar corak produksi, kebudayaan, kemudian perdagangannya atau perniagaannya, dan hal lain yang terkait kopi Gayo. Kesimpulannya, nanti pria berambut gondrong ini atau si Gembel ini inilah yang menjadi model perjalanan Rio Dewanto di dalam film ini ya. Nah, kemudian kenapa diambil tema Gayo atau kopinya Gayo gitu ya? Menurut Rahung, karena di Indonesia jadi penghasil kopi Arabica terbesar, dia termasuk 5 besar. Arabica paling banyak diproduksi di Sumatera, yaitu Tanah Gayo, kedua di Toraja, dan beberapa di Pulau Jawa juga ada. Jadi tidak cuma hanya di Sumatera ya. Kemudian Gayo ini menarik dari tahun 1920, zaman kolonial, kopi Sumatera dikenal, tapi kan dengan label Mandailing gitu ya, market besarnya. Ini menurut Kompas ya. Sementara Mandailing ini berpenghasilan kopi sudah merosot semenjak 90-an gitu. Kemudian cerita Rahung, ada keunikan dari cara bercocok tanam di kopi Gayo
di sana gitu. Nah, ini kita kutip dari kompas.com. Ya. Film dokumenter Filosofi Kopi Aroma Gayo kita akan segera saksikan, nanti baru kita akan ada sesi tanya jawab, kemudian ada pembahasan mengenai sejarah kopi, kemudian mengenai pembahasan film ini gitu ya, seperti apa yang pendapat kalian atau review kalian setelah menonton film dokumenter berdurasi pendek ini 27 menit. Coba nanti kita perhatikan dalam waktu 27 menit kita ambil dari bioskop online. Coba nanti terdengar suaranya atau tidak. Sebentar, kita tes dulu. Sebentar. Berarti belum di-share ya? Harusnya. Oke, ternyata belum bisa berbagi. Sebentar. Ini ya, tadi kita sudah menyaksikan film dokumenter Filosofi Kopi yang kita putar di bioskop online. Nah, banyak sekali nilai yang seperti yang tadi sudah dibahas di awal ya, nilai yang diambil yaitu mengenai budayanya ada, kemudian tempat wisatanya juga bagus gitu ya, ada alam, kemudian ada perkebunan teh, kemudian kebudayaan kopi di sana, ada tariannya, kemudian ada nyanyian tepuk gitu ya. Kemudian ada filosofi ketika memetik kopi itu ada nilainya juga kan tadi apa gitu. Nah, dan tadi perjalanan mulai mengunjungi petani kopi ya yang pertama, kemudian yang masih pendapatan menengah ke bawah masih dia bilang masih kurang gitu ya kalau hanya mengandalkan kopi, karena dia juga mengandalkan dari laut dari pengambil ikan kemudian dan sebagainya. Intinya masih belum bertaraf usaha yang sukses atau tinggi ke atas gitu ya. Nah, yang kedua dia bertemu kembali dengan pengusaha kopi yang sudah sukses gitu ya, dengan mendirikan koperasi dan mengolah beberapa kopi menjadi yang lebih berkualitas. Makanya untuk per kilonya juga sudah naik ya harganya dan sudah bertaraf sukses intinya ya. Kemudian ketiga,
dia mengunjungi juga pengusaha kopi Gayo yang sudah usahanya turun-temurun gitu ya. Usaha itu namanya tadi keturunan ketiga dari kakek moyang sebelumnya ya, yang tinggal meneruskan dari usaha yang sudah ada. Kemudian nah intinya sih dari beberapa petani ini gitu ya, mereka tuh belum tahu cara mengolah kopi, kemudian cara merosting tadi ya kata si pengusaha Aman Kupa tadi. Jadi belum tahu atau belum menggali kekayaan kopi yang ada di Indonesia tuh seperti apa untuk lebih bersaing ke tingkat internasional. Nah, kemudian ada juga pengunjungan ke Hendra, petani pengolah kopi ya, yang sudah siap diminum, diapakan dulu sebelum diminum gitu kan. Harus dijemur, kemudian harus di roasting, harus diapakan gitu. Nah, itu bisa lebih dinikmati lagi, rasanya juga beda. Kemudian bertemu juga dengan Cassandra yang bersama Hendra tadi ya. Dia adalah ketua Gayo Barista yang melestarikan juga bagaimana cara mengolah kopi Gayo dengan baik supaya aromanya baik juga gitu ya, lebih naik kelas intinya ya. Kemudian kata Cassandra tadi intinya harus bekerja sama antara 4 komponen tadi ya supaya dapat bersaing di internasional, seperti petaninya harus memberikan informasi seperti apa kopi siap dipanen gitu kan. Kemudian informasi-informasi pengumpulan pengolah dari petani, dari pengolahnya, dari komoditi, kemudian dari segi penjualannya gitu. Nah, nanti mereka harus bersaling berkomunikasi erat untuk nanti dapat bekerja sama gitu ya di kancah internasional supaya bisa lebih berkualitas lagi, cara mengolahnya pun baik gitu ya supaya rasanya juga berbeda dari kopi biasa. Yang tadi sudah dijelaskan kalau kopi biasa dan tidak bisa mengolah ya rasanya biasa aja, ya hanya pahit, kemudian ya hanya tumbukan biasa saja gitu ya. Tapi cara pengolahnya semakin baik, semakin beda juga rasanya gitu ya. Nah, itu butuh penelitian sebenarnya ya untuk menciptakan satu kopi. Contoh seperti Starbucks, itu kan rasanya sudah beda daripada kopi-kopi tradisional yang lain. Nah, gimana tuh cara ngolahnya gitu? Itu harus butuh ketelitian dan keahlian dalam pengolahannya. Bagaimana cara merostingnya, bagaimana cara menanamnya mulai dari awal menanam, kemudian cara mengupasnya, mencangrainya, kemudian cara menumbuknya seperti apa, cara ngerostingnya seperti apa, cara menggilingnya seperti apa gitu ya. Kemudian cara menyimpannya pun seperti apa. Dari filosofi kopi tadi yang sudah kita tonton, ada beberapa sinopsis yang biarpun ada nilai filosofi yang kami gali asal soal kopi, ini di kompas.com ya, mulai dari budidayanya, persoalan sosial, hulu hilirnya, kita menyampaikannya dengan cara yang rileks, kemudian agak renyah. Kita membuat itu versi traveling, jalan-jalan, menurut dari Rahung ini dari sebagai sutradara. Kemudian Rahung juga sedikit berbagi cerita mengenai keterlibatannya menggarap film dokumenter ini gitu. Lantaran cita-citanya memiliki kebun kopi di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Makanya salah satu tujuannya adalah itu gitu ya. Nah, keterlibatan di dalam pembuatan film, aku tuh punya cita-cita, punya kebun kopi di Mandailing Natal di Sumatera Utara. Kemudian dari situ karena pertemanan dari kawan-kawan di Rahung ini Visinema juga ya, karena ada beberapa pekerjaan yang kita lakukan bersama, kata Rahung. Gitu. Kemudian terus ada kawan-kawan mereka mengajak saya terlibat dengan senang hati terlibat di proyek itu gitu. Jadi proyek pembuatan film yang sangat cocok dengan cita-cita dia juga gitu, cita-citanya untuk membuat
kebun kopi di Mandailing Natal. Itu salah satu cita-cita dari si Haragung. Kemudian dari Seladang Kopi, Rio melanjutkan penjelajahannya ya sampai ke Danau Laut tadi ya, Tawar yang sangat indah. Namun di balik keindahan dari Danau Laut Tawar, rupanya berbanding terbalik dengan para petani kopi Gayo. Yang tadi sudah dibahas dengan temannya yang rambut gondrong tadi ya. Nah, Aman Zakaria misalnya salah satu petani kopi yang ditemui tadi di film tadi ya, yang 7 turunan tadi ya, keturunan ketiga dari usaha sebelumnya, kopi ternyata kehidupannya jauh dari kata sejahtera. Padahal kopi Gayo pernah memenuhi sekitar 80% pasokan kopi untuk salah satu coffee shop ternama. Tadi ada sudah disebut mereknya oleh Rio Dewanto juga ya. Nah, sinopsis berikutnya, suami Atika Hasilan ini kemudian memulai perjalanannya di Seladang Kopi. Benar meriah bertemu dengan Sadikin Gembel, berbincang mengenai kopi Gayo. Kemudian dari sana Rio Dewanto baru mengetahui bahwa ada 4 hal yang menarik dari kopi Gayo, yaitu keadilan sosial, tidak bias gender, kemudian konservatif dan humanis. Ya, tadi sudah dijelaskan juga oleh Rio, berkeadilan sosial itu seperti apa, tidak beras gender, dan tadi ada pengolah dari segi wanitanya memetik biji kopi, kemudian nanti yang mengolah dari laki-lakinya gitu ya, kemudian untuk yang sampai siap diminum gitu ya, dan konservatifnya atau pengelolaannya, kemudian humanis atau dari secara kebersamaannya gitu ya, dari segi budaya, seni dan lain-lain. Nah, kemudian pertemuan dengan Sadikin Gembel tadi membawa Rio menuju Danau Laut Tawar. Kemudian perjalanan itu menyajikan pemandangan yang sangat memanjakan mata dari keindahan alam di dataran tinggi Gayo. Nah, ternyata di sana terdapat Danau Laut Tawar ya. Nah, tadi disampaikan juga oleh Sadikin Gembel, itu merupakan salah satu perairan untuk membasahi atau tanahnya supaya subur ke ladang-ladang kopi di sekitarnya gitu ya. Jadi saling berkesinambungan antara, jadi kopi tidak bisa sendiri ya, harus ada temannya, yaitu salah satunya danau, kemudian ada orang-orang yang mengelola dan sebagainya. Nah, ini kita membahas kopi di Indonesia, sejarah dan awal mulanya seperti apa kopi di Indonesia. Kopi Indonesia yaitu kopi yang dibudidayakan dan diekspor dari Indonesia saat ini telah menempati peringkat keempat terbesar di dunia dari segi hasil produksi sebanyak 648.000 ton setelah Brazil, Vietnam, dan Kolombia. Gitu. Kemudian biji kopi yang tumbuh di Indonesia pada dasarnya hanya terdiri dari 3 macam, yaitu Arabica, Robusta, dan Liberica. Itu hanya 3 awalnya. Kemudian kopi di Indonesia memiliki sejarah panjang yang memiliki peranan penting bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Indonesia diberkati dengan letak geografisnya yang sangat cocok gitu ya, difungsikan sebagai lahan perkebunan kopi. Letaknya Indonesia sangat ideal bagi iklim mikro untuk pertumbuhan dan produksi kopinya. Oke, berarti masih kenapa pertumbuhan kopi di Indonesia ya memang iklim, kemudian dari segi geografisnya pun cocok gitu ya. Dibandingkan dengan mungkin negara yang bersuhu iklim dingin seperti salju, itu nggak mungkin ada kopi. Gitu. Sangat sesuai di Indonesia. Nah, benih kopi Arabica dulu pertama kali ditanam di Pulau Jawa. Tepatnya di daerah Kedaung, sebuah perkebunan berlokasi dekat dengan Batavia. Gitu. Kelak menjadi Jakarta. Awalnya Batavia
sekarang menjadi Jakarta, oleh pemerintahan Belanda ternyata ya pada tahun 1696 dibawa oleh pimpinan kapal dagang Belanda Adrian van Omen dari Malabar, India. Usaha ini mengalami kegagalan karena bencana gempa bumi dan banjir ternyata di sana. Nah, kemudian yang terjadi pada masa itu, pemerintahan Belanda melakukan usaha penanaman kedua atau penanaman kembali dengan mendatangkan setek pohon kopi dari Malabar dan mengalami kesuksesan. Dari kopi yang dihasilkan berkualitas sangat baik sehingga dijadikan bibit bagi semua perkebunan dan dikembangkan di Indonesia. Nah, kemudian pemerintah Belanda akhirnya meluaskan areal budidayanya kemana? Ke Sumatera, Sulawesi, Bali, Timur, kemudian pulau-pulau lainnya Indonesia. Ini kita ambil dari Wikipedia. Nah, gitu ya. Jadi pada awalnya memang gagal, kemudian yang kedua dia melakukan penyetekan kembali, mendatangkan kembali pohon kopi dan ternyata berhasil dan disebar ke beberapa wilayah di Indonesia. Kemudian jenis kopi Arabica dari Indonesia yang populer diantaranya adalah ada Gayo dari Aceh, Mandailing Sumatera Utara, kemudian Kintamani di Bali, ada Mas Raja di Bengkulu, kemudian ada Jawa dan Kolasi itu di Batu Raja. Nih penyebarannya ya, awalnya seperti ini dulu. Kemudian ternyata industri kopi di Indonesia, coba kita lihat pengembangan sektor pertaniannya saat ini sangat diperlukan oleh negara-negara berkembang seperti Indonesia karena sektor ini memiliki kontribusi yang besar dalam produk domestik brutonya atau PBD. Kemudian dibandingkan dari sektor lainnya di Indonesia sendiri, sektor ini berkontribusi 15% terhadap total PBD ya, anggaran. Kemudian kopi dari Indonesia diekspor ke berbagai negara di dunia. Nih, antara lain adalah Amerika Serikat, sekian ton gitu ya, 67 lebih banyak nih, paling banyak. Kemudian ke Jerman, ke Malaysia, ke Italia, kemudian ke Jepang, ke Rusia, Mesir, Inggris, Belgia, Kanada, dan negara lain gitu ya. Masih banyak negara-negara yang dikirim ekspor untuk kopi. Kemudian di Indonesia, kopi Robusta merupakan kopi yang terbanyak diproduksi. Dan Lampung merupakan gudang kopi utama yang ada di Indonesia. Seperti yang dikatakan Rio Dewanto tadi ya, kalau menurut Rio lebih yang kopi terbesar itu di Lampung gitu ya. Kemudian Robusta menggantikan kopi Liberica. Walaupun ini bukan kopi yang khas dari Indonesia, kopi ini menjadi komoditas ekspor yang penting di Indonesia. Nah, ini adalah kita bisa lihat industri dari kopi sebenarnya memang sangat maju bagi bangsa Indonesia sendiri kalau diolah dan dipasarkan secara baik dan tidak tidak dimonopoli oleh satu negara gitu ya, atau dikuasain oleh satu negara atau pengelolaannya benar-benar dari Indonesia untuk Indonesia dan diekspor itu sudah nanti untuk masyarakat sendiri sudah mengalami kenaikan ekonomi dan sebagainya. Takutnya gini, karena kan kita dijual di luar negeri.
Ternyata tadi mikrofonnya mati. Balik lagi ke materi. Sudah terlihat ya. Nah, untuk kita sudah lihat tadi industri kopi di Indonesia seperti apa, dan sudah melihat peluang-peluang pendapatan di Indonesia seperti apa, kalian harusnya paham ya. Nah, tinggal gimana cara mengangkat ekonomi dari atau melestarikan atau lebih baik lagi untuk komoditi kopi di Indonesia. Kemudian nih bentuk-bentuk dari kopi sebenarnya tidak ada perbedaan ya, mungkin dari segi warna dan ukuran. Seperti Robusta ini paling atas sebelah kiri, kemudian ada Arabica, ada Robusta Lampung, kemudian ada Arabica Colorado Toraja. Nah, ini bentuk-bentuknya seperti ini, diambil dari Wikipedia. Ya. Nah, awal mula berbagai literatur dari sejarah kopi di Indonesia ya. Jadi di berbagai literatur mencatat tanaman kopi berasal dari Abyssinia, nama daerah lawas di Afrika yang saat ini mencakup wilayah negara Ethiopia dan Eritrea. Namun tidak banyak diketahui bagaimana orang-orang Abyssinia ini memanfaatkan tanaman kopi. Nah, kopi sebagai minum pertama kali dipopulerkan oleh orang-orang Arab. Kemudian biji kopi dari Arabisia ini dibawa oleh para pedagang Arab ke Yaman dan mulai menjadi komoditas komersial diperdagangkan. Kemudian di masa awal bangsa Arab monopoli perdagangan biji kopi, mereka mengendalikan perdagangan lewat Pelabuhan Mocha, sebuah kota yang terletak di Yaman. Dari Pelabuhan Mocha, biji kopi diperdagangkan hingga Eropa. Nah, kemudian saat itu Mocha menjadi satu-satunya gerbang lalu lintas ya dari perdagangan biji kopi, sampai Eropa menyebut kopinya adalah Mocha. Padahal tadi Mocha diambil dari kata Pelabuhan Mocha gitu. Kita ambil dari jurnal Bumi. Ini awal dari adanya kopi. Ternyata dibawa oleh orang Arab ya. Kemudian memasuki abad 17, orang-orang Eropa mulai mengembangkan perkebunan kopinya sendiri. Pertama-tama mereka mengembangkan di Eropa, kemudian iklimnya ternyata tidak cocok untuk tanaman kopi. Kemudian mereka mencoba membudidayakannya di daerah jajahannya yang tersebar di berbagai penjuru bumi. Upayanya berhasil. Orang-orang Eropa mampu menggeser dominasi bangsa Arab tadi yang awalnya belum membawa dalam memproduksi kopi ya. Nah, salah satu pusat produksi kopi dunia ada di Pulau Jawa yang dikembangkan bangsa Belanda. Kemudian untuk masa tertentu, kopi dari Jawa sempat mendominasi pasar kopi dunia. Saat itu secangkir kopi lebih populer dengan sebutan Cup of Java atau secangkir Jawa. Gitu. Jadi nyebutnya tidak kopi tapi Cup of Java. Gitu ya. Ini diambil dari jurnal Bumi. Nah, ini zaman dulu untuk perkebunan kopi di Eropa ya. Kemudian dibawa ke negara jajahannya dan ternyata berhasil karena di Eropa sendiri dia ternyata tidak cocok iklimnya yang tadi mungkin di sana dingin dan tidak tropis gitu ya, tidak sesuai. Nah, itulah. Nah, ketika kopi Arabica pertama kali masuk di Indonesia tahun 1696, bibit kopi tadi ya dibawanya oleh komandan pasukan Belanda yaitu Adrian van Omen dari Malabar India untuk ditanam di Batavia.
di Jakarta sekarang. Lokasi yang ditetapkan pemerintah Belanda saat itu hingga saat ini dikenal sebagai Pondok Kopi atau di Jakarta Timur. Ini ya awal mulanya yang datang ke Batavia. Kemudian hal yang tidak terduga ternyata tak lama setelah bibit kopi itu dimulai dibudidayakan, hasil budidayanya tadi habis diterjang banjir. Kemudian budidaya kopi tadi baru benar-benar berjalan lagi ketika bibit kopinya didatakan 3 tahun kemudian berkat kesuburan tanah di Pulau Jawa. Hasil diekspornya ke Eropa oleh siapa? Ternyata oleh jajahan yaitu VOC, sebuah company dagang Belanda yang didirikan pada tahun 1602. Dalam kurun waktu 10 tahun, angka ekspor komoditas ini meningkat pesat menjadi 60 ton per tahun. Nah, ini awal mula kopi di Indonesia. Memang bukan orang kita yang mengelola, tapi memang dibawa oleh bangsa Belanda. Kemudian yang tadi sudah diceritakan di awal, ini lanjutan dari cerita yang tadi ya, masih berhubungan dengan emang awalnya gagal, kemudian dia membawa bibit kembali di tahun yang kedua kalinya ditanam kembali di tahun 1699, ternyata naik angkanya gitu ya. Dalam kurun waktu 10 tahun pun angka ekspornya langsung meningkat. Kita ambil dari kopijayakarta.com. Ini sejarah sedikit dari part tersebut. Kemudian masih dari Kopi Jayakarta, menyadari potensi dagang yang luar biasa dalam budidaya kopi, biji kopi segera menjadi komoditas dagang utama yang sangat diandalkan oleh VOC pada zaman itu ya. Produksi kopi di Jawa mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 1830 sampai 1834. Yang awalnya produksi kopi Arabica sekian ton gitu ya, kemudian meningkat menjadi 79 ton. Sangat jauh ini angkanya, 50%, 100% lebih. Kemudian puncaknya adalah 94.400 per ton per tahun pada tahun 80 sampai 84 gitu. Kemudian sebagai catatan, Indonesia di Batavia awalnya adalah negara budidaya kopi pertama. Selain Arab dan Ethiopia yang menjadi tempat di mana tanaman kopi dikultivasi secara luas. Kemudian VOC memanfaatkan peluang ini untuk monopoli perdagangan kopi dunia. Gitu ya, pada tahun 1725 sampai 1780. Lumayan panjang untuk pemanfaatan VOC ya. Padahal bukan tanahnya gitu ya, hanya menumpang di tanah jajahan. Kemudian sejarah kopi lagi masih membahas. Nah, ini perempuan pekerja pemetik kopi di gambar sebelah kanan. Itu ada di perkebunan kopi di Jawa. Itu diambil dari Terracotta ID. Nah, ini perempuannya bekerja pemetik kopi di perkebunan kopi. Kemudian puluhan perempuan berkebaya, masih menggunakan pakaian zaman dulu, kemudian mengenakan jarik sembari memegang rinjing atau bakul dari anyaman bambu. Kemudian mereka sibuk memetik kopi dan juga menggunakan tangga supaya nyampe gitu ya, karena kan memang biji kopi pohon kopi agak tinggi. Kemudian sementara seorang mandor berkulit putih mengawasi di belakang para pekerja perempuan pemetik kopi, yaitu mengenakan setelan pakaian topi polka khas mandor Belanda berwarna putih. Ini ada di sebelah sini nih, di belakang deretan ibu-ibu pemetik biji kopi. Gitu. Jadi memang masih punya VOC. Tes.
Ya, kita mulai lagi. Memang seperti ini ya kalau pakai Google Meet ya. Kok suaranya nanti hilang, nanti timbul. Saya harus keluar dulu dari aplikasi baru digabung gitu ya. Bentar, kita share lagi. Ini suasana pada zaman dulu ya. Ketika petani atau pemetik kopi, memang berarti sudah dari zaman dulu pemetik dari biji kopi itu adalah wanita. Karena mereka mungkin kenapa tidak memperjakan laki-laki, karena perempuan itu adalah seorang yang teliti gitu ya, kemudian telaten, memilih mana yang biji kopi yang sudah matang, mana biji kopi yang masih hijau atau belum siap dipanen gitu. Makanya memang harus dari proses pemilahannya wanita memang lebih cenderung cocok dan terampil dalam memetik, memilah biji kopi yang sudah siap panen dan mana yang belum gitu. Nah, untuk penjelasan film dokumenter filosofi kopi dan sejarah mengenai kopi di Indonesia cukup sampai sini. Nah, nanti kita silakan saling berdiskusi yang akan disampaikan oleh beberapa, misal yang hadir nih siapa aja. Yang hadir ada Angelita, Eliani, Rifki Nur, kemudian Putri Ayu, Gea. Siapa lagi ya? Jihan, Yuliliana, Angelita Lun. Nah, itu beberapa penjelasan mengenai kopi di Indonesia. Kalau bagi saya sih menurut menarik ya, masih ada rasa nasionalismenya, kemudian ada kebudayaan di sana seperti apa gitu ya, cara mengolahnya, kemudian musik yang dibawakan tadi ya, ada musik tepuk ya. Kemudian alamnya memang sangat indah di Sumatera itu ya. Ada danau, kemudian ada kebun kopi dijadikan satu pemandangan yang sangat bagus dan mengangkat satu tema yaitu kopi, memang yang menjadi komoditi yang lumayan 4 terbesar di dunia ya Indonesia itu dalam perkebunan kopinya atau pengolahan dari kopi. Nah, di sini ada yang dari Sumatera. Datang nggak? Nggak ada ya? Atau ada kopi nggak di daerah kalian selain di Sumatera? Ya, siapa nih yang mau kita diskusi sedikit sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, supaya ada feedback dari kalian, apa yang kalian tangkap, kemudian apa yang kalian lakukan untuk kontribusi dari setelah menonton film ini. Kira-kira kalian ingin melestarikan apa, misal selain dari kopi yang ada di daerah kalian, misal supaya tidak kalah saing dengan internasional, kancah internasional, kemudian gimana cara mengolahnya selain kopi ya, misal di kalian ada sawit, berarti gimana nih cara mengembangkan sawit, gimana perkembangan sawit di sana, kemudian bagaimana cara penjualannya, apakah sudah membuat perekonomian di daerahnya sangat terangkat gitu ya, atau sangat terbantu oleh dengan adanya sawit tersebut, atau boleh dari
Siapa? Misal dari coba nggak apa-apa nggak on cam, cuman suaranya aja nggak apa-apa ya. Angelita Lun, kira-kira di daerah kamu ada komoditi apa yang belum yang seperti filosofi kopi tadi ya, maksudnya masih belum banyak dikenal orang, maksudnya belum tahu bagaimana cara mengolahnya, bagaimana cara mengangkatnya gitu ya. Kalau kedengaran Ya. ini, kalau di NTT sendiri juga ada kopi. Hmm. Nah, kalau Ya, mereka selain bikin oke, tidak ada kopi, but di sana ada lebih pengolahannya ke komoditi apa barangnya yang untuk ada diekspor atau diolah yang berskala besar ada pabriknya gitu aja itu. kalau pabrik kayaknya ada ibu soalnya mereknya Tugu Buaya. Ya, Mm-mm. Itu salah mengolah satu apa? kopi. Oh kopi. Iya, Oh ada juga. Tapi untuk ada. perkebunan kopi sendiri, Sepertinya ada ibu, cuma saya tidak tahu di mana. oh ada ya. Ya, Intinya ada yang eh, mengolah biji kopi tersebut untuk dipasarkan. Itu untuk internasional atau untuk pasar sendiri? kayaknya masih di sekitar NTT sini. Nah, untuk NTT dan sekitarnya. Kalau gandum atau jagung ada komoditinya nggak? Tidak tidak tahu. Yang untuk diekspor. Oh, kayaknya karena banyak ibu jagung sering bahan utama di NTT jadi pasti ekspor terus ke luar ibu. Oh ada ya? Ya, jagung setiap hari ada. Oh, oke. Yang untuk diekspor ada juga. Ada. Oke, gimana setelah jagung apa namanya diangkat ke dalam proses pengiriman perdagangan tersebut? Apakah sudah mencukupi dari perekonomian petani di sana gitu? Kira-kira gimana? Petaninya kaya-kaya atau biasa aja? Kayaknya petaninya biasa-biasa saja ibu. Oke, biasa Karena aja. jualnya di pinggir jalan terus harganya juga masih murah. Oh iya, berarti lebih pengelolaan sendiri ya kalau petaninya ya. Ya. Mm-mm. Kalau Angelita sendiri, keluarganya ada yang menjadi petani jagung atau petani Sendiri, apa? aku kan kami punya kebun toh ibu Oh di iya, Soe. Jadi kalau setiap tahun sebelum Natal itu di Soe tanam terus jagung. sebelum Desember Natal. kan Oh hujan, Desember. musim Oh hujan berarti maksudnya ibu. sebelum musim hujan itu Ya. kalian menanam secara skala besar gitu ya. Iya ibu, kebun Kemudian banyak. dikumpulkan dulu. Pokoknya satu keluarga yang kami keluarga ibu. Oke, berarti semua keluarga punya kebun jagung ya? Kebun keluarga jadi yang rumah dekat ini situ yang olah ibu. Nanti berbagi-bagi. Hmm, oke, berarti memang untuk persiapan sebelum musim hujan harus dalam satu keluarga gitu ya untuk makan sendiri atau dijual? Iya, makan sendiri ada juga yang dijual ibu. Kalau tergantung mungkin masa panennya ya. Kalau banyak Iya, mungkin ibu. bisa dijual ya. Seperti petani padi di sini memang kalau petani di sini memang makan padi hasil pertaniannya sendiri. Kemudian nanti ada beberapa yang dijual tanamannya. Gotong royongnya bagaimana di sana kalau ketika panen ya? Panen berarti bulan Desember.
Januari atau Februari gitu. Januari atau Februari. Nah, itu dipanen secara bersama oleh semua keluarga Angelita atau ada tukang sendiri? Tidak keluarga saja. Oh, keluarga. Jadi lebih asik gitu ya, lebih Ya, berbaur gitu. Nah, tadi sama seperti kopi. Kalau kopi mengandalkan dari ibu-ibu yang tadi ya, dari pengelola yang koperasi tadi. Jadi ibu-ibunya nanti ngumpul di perkebunan ibu satu, kalau sudah selesai nanti kumpul di perkebunan ibu dua gitu. Nanti saling membantu dan saling bernyanyi dalam ketika pemetikan kopi. Kalau di sana sambil nyanyi atau sambil apa? Cerita pernah ikut nggak? sambil bercerita sih. Kalau Sambil misalnya bercerita. sebelum ini apa tanam itu kasih bersih kebun dulu, habis itu ini bibit jagungnya itu di apa ada doa suara khusus begitu buat tanam Kemana? di rumah kalau saya tidak salah. Oke, ada satu tempat gitu ya Ya. untuk gimana? Kalau bibit jagungnya itu kan dari apa, Bibitnya didatangkan dari. ada yang dari tahun sisa tahun kemarin itu Oh, bibit itu berarti dijadikan tahan bibit. lama ya? Iya, jadi itu baru di apa doa dulu sebelum mau tanam biar Mhm. tanamnya Berarti banyak. sebelum ditanam ada doa atau ritual gitu ya? Doa biasa sih. Oke oke. Menarik sih. Berarti beda-beda budaya, beda cara penerapan dalam suatu perkebunannya, kemudian ada tradisi masing-masing, kemudian ada sama-sama berbaur gitu ya. Mungkin kalau perkebunan skala besar beda lagi. Ada lagi ya nggak yang perkebunan di satu daerah gitu, bukan satu keluarga. Kalau kamu kan satu keluarga. Ada nggak yang satu kelurahan misal gitu yang secara bersama-sama dalam perkebunan besar, kemudian berkumpul untuk memetik jagung bersama, ada nggak? Ada ibu di Oesau ibu. Oh ada juga ya. Ya, itu kalau ke ini apa selalu ada jagung. Pokoknya di sana jagung enak-enak gitu. Enak-enak. Iya, Jagung itu memang komoditi paling besar ya di sana berarti ya. iya, iya. Kalau beras atau padi tidak terlalu. Beras dengan padi juga di Oesau banyak tuh. Ditanamnya di Beda sana. beda tempat. Tidak di Oesau juga ini. Pokoknya pertanian persawahan semua di situ. Oh, jadi satu antara jagung dan beras atau padi. Iya, pokoknya ada kebunnya masing-masing. Hmm, Tani semua oke, di sana. oke, menarik, menarik. Mungkin Hmm, bisa tanya Kak Eliani juga ibu. Kak Eliani, ada Kak Eliani. Halo Ibu. Halo, gimana Kak Eliani? Kalau di kami kopi, kalau untuk kopi sendiri tuh kayaknya tidak ada Ibu. Oh ya, Karena kalau di daerah saya sendiri tuh kan saya kan tinggal di dekat Teto Ibu, jadi kopinya tuh tidak ada daerah untuk kopi itu palingan hanya kelapa. Paling sering panen tuh masyarakat di situ panen kelapa Ibu. kelapa sawit atau kelapa biasa? Kelapa biasa Ibu. Oh ya, oke. Berarti untuk ditanam sendiri atau untuk diekspor atau hanya di pasar sekitaran NTT? Kenapa Ibu? Kira-kira kalau kamu lihat di sana lebih ke untuk ekspor atau untuk pasar sendiri, perdagangan di daerah itu sendiri atau seperti apa? Atau untuk keluarga? Kalau tadi ya kata Angelita, perkebunan jagung ada juga untuk keluarga. Nah, kalau di daerah Kalau Eliani, di kami tuh
Kalau di kami tuh paling sering untuk keluarga sih, Bu. Habis panen cari cari uang untuk keluarga, pendapatan keluarga saja. Untuk kalau ke ekspor itu tuh kayak tidak ada, Ibu, atau pasar jual tuh kayaknya tidak ada. Kering. Oh iya, berarti hanya untuk konsumsi sendiri, diolah sendiri gitu Iya, ya. iya, iya, Ibu. Tapi ada nggak di sana perkebunan kelapa yang besar, kemudian yang diperuntukkan atau suatu perusahaan yang mendirikan perkebunan itu dan untuk diekspor atau diolah? Tidak ada, Ibu. Oke. Iya. Kelapanya di samping rumah atau Itu bukan ada? bukan di samping rumah, Ibu. Itu kelapanya itu punya orang-orang yang di situ, masyarakat di situ punya kebun di Oh, ada pinggir-pinggir kebunnya jalan sendiri. biasanya di pantai. Iya, Oh, bukan bukan kadang ada punya di saya. kadang ada di pinggir jalan Iya, gitu ya. iya, di paling banyak di sekitaran pantai. Oh, ya iya memang kalau pantai banyak kelapa ya. Iya, Ibu. Oke. Kalau di sana ada pengolah yang untuk diolah. Contoh gini, kalau kepala kelapa itu kan untuk ada yang diparut gitu ya, ada yang dijadikan Iya. santan, kemudian ada dijadikan apa batok kelapanya olah menjadi apa namanya arang gitu ya. Nah itu ada nggak yang mengolah dari kelapa itu sendiri? Kok biasanya di kami kalau olahan itu minyak kelapa, Ibu, minyak kelapa asli. Itu biasanya Oke, mereka. minyak Iya, kelapa. Itu dibuat sendiri minyak kelapanya. iya, iya, Ibu, dibuat sendiri. Nanti baru mereka biasanya jual enceran-enceran di pinggir. Dan itu dijual juga ya Iya. dalam bentuk plastik atau Di jerigen. botol, Ibu, di botol kecil, Oh, di botol yang sedang, ukuran sedang. dijualnya per botol. Berarti nanti dihitung satu botolnya berapa gitu ya. Iya, iya, Ibu. Dari situ kira-kira pendapatan dari mereka gimana? Terangkat nggak dari yang misal contoh dari minyaknya gitu ya, dari minyak asli. Kalau kan kelapa tuh kan pakai pakai musim juga kan, Bu, panennya itu. Jadi untuk pendapatan sih saya rasa itu tuh mungkin untuk biaya hidup sih, Ibu, biaya Tambahan, makan. Iya. tambahan tapi bukan untuk yang pokoknya ya. Iya, 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 Bu. Kalau di sana kira-kira pekerja pokoknya apa sih? Karena di satu di pantai jadi biasanya nelayan sih, Ibu, sama Oke, petani-petani ladang. oh, lebih banyak ke apa namanya Nelayan. ikan, Iya, kemudian nelayan. petaninya hanya untuk sambilan gitu ya mungkin ya. Iya, 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 Ibu. Oke, berarti hampir sama dengan yang pengolah kopi tadi, tapi yang belum mengolah kopi secara baik atau masih benar-benar mentah menjualnya gitu. Jadi dijualnya mungkin murah, jadi dia butuh pendapatan lain ya mungkin dari nelayan tadi atau mencari ikan dan sebagainya. Karena memang tidak cukup jika hanya mengandalkan perkebunan kopi tadi. Kalau ini kalau kelapa berarti bukan untuk perkebunan yang utama yang menjadi bahan komoditi Iya, yang Ibu. utama. Nah, ini gimana nih kontribusi Aliani kira-kira ke depannya mau kira-kira mau mengangkat kelapanya atau mau mengangkat misal nanti ya kalau nggak cita-cita gitu ya memang luas. Nah, kira-kira pandangan Eliani ada nggak kalau untuk membesar atau mengangkat perekonomian dari salah satu penghasil dari NTT misal yang tadi minyak kelapa atau dari kelapanya atau dari segi nelayannya gitu kira-kira gimana? Kalau untuk saya sih
Kalau untuk saya sih Ibu karena kelapa itu juga pakai musim jadi kayaknya agak susah sih Ibu soalnya pakai musim jadi kadang 2 tahun 1 tahun baru tumbuh atau 2 tahun sekali. Oke, berarti lama ya. Iya, Oke. Jadi berdua. kira-kira agak sulit gitu kalau memang mengangkat dari kelapa ya. Iya Ibu, agak susah, Atau sulit. oke. Berarti lebih lebih cepatnya lebih kemana? Nelayan atau pengolah ikan? Iya, mengolah ikan sih Bu yang paling sering di mereka. Setelah diolah itu diekspor atau didagangkan sendiri atau Tidak diekspor sih, hanya dijual pasar ikan Ibu. di pasar? Iya, dijual di pasar ikan. Dihitungnya per ekor, kemudian nanti dikumpulkan di pasar gitu ya. Pengepul ikan Iya, mungkin ya? iya, pul ikan. Oke. Nah, itu bisa juga tuh. Misal gimana cara menaikkan harga ikan yang misal dibeli di pasar hanya misal 5.000 satu ekor, nanti kalau diolah dalam segala sektor mungkin ya atau dikeringkan, awetkan, kemudian kita dalam skala besar tapi ya, kemudian dijual atau dikelola untuk dikirim ekspor ke suatu wilayah atau ya selain diekspor mungkin ya walaupun hanya antar pulau gitu ya dikirim ke Jawa, dikirim ke Kalimantan, dikirim ke Sumatera dan lain-lainnya. Bisa dalam banyak peluang gitu ya Eliani ya. Iya Ibu. Oke, ada lagi nggak di wilayah kalian yang komoditi misal dari bahan apa? Perkebunannya masih kurang diolah atau masih belum maju untuk mengangkat perekonomian di daerah sekitar. Jihan ada Jihan. Jihan lagi nggak bisa ya. Oke. Kemudian Putri Ayu ada ya? Putri Ayu bisa bergabung di Kalimantan. Oke, Putri Ayu belum bisa respon. Gea bisa respon? Bisa, Bu. Oke. Oke. Gea berarti di daerah mana Gea? Di Kalimantan, Bu. Enggak ada kopi sih, Bu. Oke, tidak ada kopi. Berarti komoditi yang coba apa? Hasil perkebunan atau hasil dari yang lainnya? Di, di sini sih paling kayak orang-orang ngolah kelapa sawit, buah-buah. Biasanya tuh buahnya itu paling sering di sini tuh buah naga, Bu. Buah naga. Iya, Oh, banyak ya. Berarti iya. iya sih Kalimantan itu kan memang dilalui katulistiwa ya. Di daerah mana sih? Sorry. Kalimantan Timur, Bu. Kalimantan Timur ya. Tropis ya. Iya, Bu, betul. Buah naga cocok, kemudian sawit, Ya. apa lagi? eh tapi kalau misalnya kita ngakses kayak kopi yang tadi kopi gayo, kopi yang lain itu gampang aja sih Bu untuk di sini karena di sini kan banyak 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 pendatang dari pulau lainnya. Jadi kalau masalah ngakses kopi-kopi daerah gitu nggak terlalu susah Bu. Ada jualan gitu orang. Oh iya sudah Eh, masuk ke banyak dalam wilayah
Iya Bu, Kalimantan banyak Timur. coffee shop Oke. yang nggak mesti modern gitu, yang khusus kopi daerah ada sekarang udah Bu. Oh iya, berarti Iya ada, kopi tradisional ya? iya kayak kopi apa tuh yang dari Jawa ya, Jawa, kopi Gayo, kopi Bali, gitu deh Bu. Pokoknya yang Indonesia punya gitu deh. Hmm. Ada di sana, di Iya Bu, pasar atau di pinggir ruko-ruko, toko-toko Eh, sudah? semacam toko Bu, toko Oke. sekalian coffee shop gitu dia. Oh, walaupun memang komoditi di sana tidak kopi, tapi banyak Mm-mm. pendatang yang membawa penjualan kopi di sana gitu ya? Iya, iya Bu, di sini tuh karena kan Oh. banyak pendatang jadi ada aja Bu, walaupun nggak banyak tapi ada. Nah, kalau sawit sendiri, diolahnya di sana gimana? Sudah, Kalau di kira-kira sini udah berangkat? biasanya biasanya kalau di sini sawit sih lebih ke minyak ya Bu. Soalnya kan Balikpapan sendiri tuh memang khusus minyak gitu Bu. Pertamina pun di sini ngolah minyak Bu di sini Bu. Jadi kayak sawit Iya ya. dan lain-lain tuh lebih fokus ke pengolahan minyak gitu Bu kalau di Balikpapan. Lebih minyaknya untuk bahan bakar atau? Iya sepertinya Bu. Kalau Oh, minyak mentah gitu Bu. oke. Tapi kalau kira-kira untuk ekspor gimana? Nggak ada ya? Kalau Ya. Oke, Gia belum respon. Nah, kalau di daerah Gia di Kalimantan Timur ya lebih ke sawit, kemudian ada buah naga. Nah, mungkin nih nanti kira-kira Gia mau ngangkatnya yang mana maaf Bu, nih? tadi terkeluar Bu jaringan. Iya, ya memang. Kalau Balikpapan itu biasanya itu Bu ekspor kayak batu bara, minyak, kayu, karena kan masih banyak hutan kan ya Bu di Kalimantan, lebih fokusnya ke kayu, minyak. Baru kayak pertanian tuh kadang masih ada Bu, cuma lebih menangan di minyak dan batu bara tadi Bu. Oh, batu bara banyak ya. Iya, apalagi di Samarinda, dia di Samarinda Balikpapan itu khusus banyak sekali kapal-kapal itu Bu yang angkut banget batu bara. Iya. Nah, berarti kalau untuk perekonomian di sana sendiri mengenai batu bara atau kan biasanya kalau batu bara sudah dikelola oleh suatu PT atau sudah bukan milik perorangan ya? Iya Bu. Hmm, Kadang ada, sudah jarang sih Bu, biasanya sudah langsung perusahaan yang udah agak besar namanya gitu. iya betul. Tapi berarti banyak buruh batu bara di sana, Iya Bu, betul. ngambil dari daerah Perkebunan. sekitar. Iya Bu, di sini apa khususnya tuh di Samarinda sih Bu, kalau batu bara yang lebih banyak banyak Hmm, lokasinya. oke. Dibayarnya kira-kira murah apa mahal ya? Petaninya bukan petani, buruhnya. Lumayan sih Bu, kalau Oke. misalnya lagi waktu itu kan batu bara sempat turun juga, jadinya mungkin pendapatan sempat turun katanya. Tapi sekarang Hmm. udah katanya udah naik lagi sih. Jadi balik seperti biasa Bu, nggak di bawah rata-rata, nggak pernah di bawah rata-rata sih Bu. Bisa kalau yang Oh ya, udah ada. kerja di batu bara. Oh, berarti ada standarisasinya ya, kapan Iya, harga batu bara naik, kapan harga batu bara turun gitu. Berarti sesuai dengan pembayaran buruh di sana. iya Tapi betul. UMR enggak? UMR biasanya Bu kalau di sini Bu. Oke. Nah, itu dia tuh. Mungkin ya kalau batu bara sulit sih ya karena kan memang tanah negara ya jatuhnya ya. Terus kemudian Iya dibeli betul Bu. oleh suatu perusahaan yang sudah
mungkin dari lama, ya walaupun ada yang baru ada yang lama, ya tergantung dari tender pemerintah. Nah, berarti selain menjadi buruh, misal mereka ada tambahan pekerjaan atau mengandalkan perkebunan yang lain, atau memang hanya udah khusus buruh itu aja tok dan menghidupi keluarganya dengan buruh saja? Kalau di sini sih banyak ya Bu ya. Biasanya tuh kebanyakan orang karena laut selain batu bara banyak juga yang kerja sebagai eh, apa tuh namanya? Nelayan. Yang ya nelayan sama biasanya tuh kan transportasi laut itu Bu antar lewat air gitu kan kayak speedboat gitu. Itu banyak juga itu Bu karena di Kalimantan ini biasanya cepet itu lewat lautnya Bu. Dari Berarti kota ke kota. membuka angkutan gitu ya? Iya betul Bu. Jasa Di angkutan. Kalimantan itu ada 4 pelabuhan kalau nggak salah. Jadi pelabuhan tuh ya lumayan anu sih Bu jadi salah satu mata pencarian orang-orang sih biasanya. Oke. Selain nelayan, mereka juga mencarinya dari angkutan ya, memanfaatkan angkutan umum yang mereka misal bertambahan gitu ya, atau memang dari satu keluarga misal ada yang jadi buruh batu bara, ada yang jadi ke laut gitu ya, atau angkutan umumnya tadi, kemudian oke. Nah, kira-kira dia potensi di sana yang masih bisa diangkat, dan ya kalau batu bara memang sudah susah ya untuk tingkatkan lagi karena memang batu bara sudah dikelola oleh perusahaan. Nah, kira-kira selain itu apa yang harus supaya orang di sana lebih terjamin untuk keuangan segi? Sebenarnya karena di sini tuh kan banyak perusahaan beberapa perusahaan luar ya Bu kayak semisal kantornya doang yang di sini tapi mereka kerjanya itu di laut gitu Bu. Kayak contohnya kayak Chevron buka ke perusahaan minyak-minyak itu tuh di sini tuh lumayan banyak itu Bu. Jadi memang rata-rata di sini tuh orang kantoran tapi banyak juga yang usaha perkebunan juga banyak gitu Bu. Jadi itu memang lebih ke banyak kantoran sih Bu. Karena rata-rata orang-orang tuh lebih fokus ke migasnya gitu Bu di sini. Soalnya Bapak juga kerjanya kayak gitu Bu di laut. Di laut ya? Iya betul Menjadi di lokasi. Apa tuh? Di anu Bu di mana khusus untuk minyak gitu tapi bagian konstruksi barangnya gitu Bu. Tapi itu kan dalam satu perusahaan. Iya, betul Bu. Kalau di sini tuh apa ya yang Iya betul. yang lebih anu tuh biasanya paling yang rame tuh cuma usaha makanan khas gitu-gitu doang sih Bu kayak jajanan khas atau semisal kayak yang budaya-budaya gitu aja sih Bu. Atau emas biasanya di sini yang rada banyak karena banyak pendatang. Oh, penggali emas. Enggak, yang jualan emas di sini tuh Bu kayak soalnya kayak turun temurun gitu loh Bu di mana-mana sering ketemu ini si penjualnya ini dari dulu yang punya di daerah sini tapi sekarang bukanya di sini gitu-gitu. Jual beli emas itu lebih Iya banyak betul juga. itu Bu kayak itu banyak juga Bu yang kayak kopi kayu Tapi tadi pengolahan emas nggak di sana. Enggak ada enggak ada. Di sini tuh lebih ke perkebunan Bu. Perkebunannya. Nah itu dia kayak contoh kopi tadi ya kita ambil dari materi kita. Nah materi kita kan kalau kopi masih bisa sepertinya kalau untuk diangkat oleh perorangan dan kita olah dengan baik, kemudian bisa diperdagangkan ya misal untuk internasional atau di luar pulau dan sebagainya, seenggaknya bisa mengangkat
nilai ekonomi kalau kita tahu cara mengolahnya. Nah, kira-kira di sana masih ada nggak yang sistemnya kayak kopi masih bisa diunggulin lagi, masih bisa diangkat lagi? Itu ada nggak? Sawit kali ya? Iya, selain sawit biasanya tuh kayu, Bu. Kayu. Kayu. Nah, Ah, ah. itu kayu berarti masih milik perorangan belum yang kayak batu Perorangan. bara? Oke. Iya, masih perorangan, Bu. Soalnya baru ingat teman saya ada yang udah berapa kali dari kakeknya ke ini jualannya usaha kayu gitu, Bu. Penjualan Kayu. kayu, ekspor kayu. Oke. Dalam bentuk gelontongan gitu ya? Ya, ada yang bentuk gelontongan, ada yang sudah berbentuk kayu rapi gitu juga ada, Bu. Nah, bisa juga tuh misal jadi kontribusi ya, misal mau kira-kira mau ngangkat di kayunya nih, misal selain gelontongan, gimana sih kok ketika dijual mahal nih, kita beli kayu aja mahal, kayu jati asli misal atau kayu mahoni asli, itu di sini sudah mahal, tapi ketika misal teman kamu menjual ke suatu perusahaan atau menjual satu pengelola kayu bisa murah gitu ya. Nah itu tuh caranya gimana supaya kita menjual sendiri, kita tahu ilmunya sendiri, gimana caranya biar bisa jadi mereka yang menjual mahal langsung ke pembeli gitu. Iya sih, Bu. Betul juga. Hmm. Mungkin bakal coba dicari-cari info lagi deh. Soalnya tadi saya nonton yang gaya tadi kaget juga deh, Bu. Karena kan kebetulan suka kopi ya, Bu. Jadi suka cari-cari info mengenai kopi. Ternyata Oh, malah orang di gayonya itu yang enggak terlalu masih di bawah rata-rata ya pendapatannya ya. Malah orang ya. aslinya. Iya betul. Nah tapi beberapa masyarakat Gayo memang ada yang tadi kan ada yang sudah Iya, ada juga bisa sih mengolah. yang udah Nah, tergantung udah dari lebih. ilmu pengetahuan balik lagi. Dia bisa bersaing dengan kopi-kopi lain atau tidak. Kalau nggak bisa bersaing ya rasanya sama aja dan dia hanya bisa menjual mentahan gelotongan gitu ya tanpa bisa mengolah. Takutnya salah ngolah malah harganya malah nggak ada yang beli gitu. Nggak ada yang beli. Kamu suka kopi? Suka, Bu, suka. Jadi suka hunting-hunting kopi ya? Iya, betul, Bu. Ya, berarti suka nih sama film filosofi kopi? Iya, Bu, suka. Wah, makanya tadi nontonin Oke, banget. jadi coba kamu ke sana, ke Mandailing Natal, ke Iya tuh. Sumatera, Ini kayaknya buat traveling minum. langsung nyobain. Ya betul. Oke, ya berarti ya PR pemuda-pemuda yang kita ya, ya kayak Cari dari inovasi baru ya, Bu ya. dokter Gamal kan juga udah nyampein gimana sih biar kita jadi pemuda yang kontribusinya ya dari kecil dulu nanti bisa jadi besar untuk Nah, ya daerahnya nanti beruntuk bangsa Indonesia. Siapa tahu kamu bisa jadi pengusaha kopi kayak Starbucks iya, udah amin. internasional atau pengusaha kayu yang kalau kamu Iya, bisa mengolahnya atau diukir dulu baru nanti dijual supaya mahal dibikin kursi meja yang dijual-jual di iya, betul. apa internasional maupun nasional gitu kan Iya, betul, Bu. Furnitur kayu. ya. Nah nanti tuh kayak gimana nanti dicatatin aja di laporannya kira-kira Siap. kontribusinya apa dalam hal kecil boleh mimpi kan boleh ya kita Iya. bereksperimen atau pikirannya kita luaskan. Terima kasih Gia. Iya, terima kasih, Ibu. Tadi Rifki ya belum ya. Rifki ada. Ada, Bu. Ya, Rifki mau sharing atau mau mengutarakan pendapat?
Mengenai film filosofi Eh, kopi sendiri gimana? Mungkin kalau dari saya pribadi untuk pendapat dari filmnya nggak bisa begitu menjelaskan sih Bu, soalnya jaringan di rumah itu jelek. Kebetulan kan saya sekarang di Banyuwangi, jadi untuk jaringannya sih nggak terlalu bagus. Jadi ketika melihat tadi sih kayak terhambat gitu Bu, kayak putus-putus gitu. Tapi mungkin eh, ada beberapa sih Bu yang bisa saya tangkap tuh, bahwa ya ternyata apa komoditi kopi itu di Indonesia ya bisa mencuri perhatian dari dunia gitu. Betul. Tapi ya mungkin yang disayangkan dari masyarakatnya yang belum begitu mengetahui bahwa apa yang mereka olah itu menarik perhatian dari dunia, itu mereka belum tahu gitu. Jadi kan mungkin semisal dari masyarakat itu sudah apa mengetahui, atau banyak mayoritas yang mengetahui, itu mungkin kan bisa menjadi kayak motivasi sendiri gitu loh Bu. Semisal ingin apa mengembangkan, oh ternyata kopi itu bisa menjadi sebuah solusi nih gitu loh, jika dilihat dari peminatnya. Tapi kan ternyata banyak masyarakat yang belum mengetahui itu, dan juga ternyata walaupun bisa dikatakan kopi di Gayo itu dikategorikan sebagai kopi terbaik di dunia, ternyata petaninya ya belum bisa dikatakan sejahtera semuanya gitu. Ya mungkin ada beberapa sih Bu yang yang bisa dikategorikan di tahap sejahtera, tapi mungkin masih banyak yang masih belum. Itu kan ya kayak ketimpangan tuh loh, bahwa produknya udah dikenal di mayoritas Starbucks di dunia, kalau nggak salah di 80%, tapi ternyata sebagian petaninya ya ternyata untuk ekonominya nggak sebaik dengan pamor dari kopi Iya, Gayo. betul. Nah, tugasnya ya memang tugas dari masyarakat ya, selain Gayo juga sih, masyarakat ya kita di luar Gayo pun masih bisa untuk jadi misal gini, pengetahuan memang penting ya gitu. Iya. Khususnya kopi-kopi itu memang susah gitu untuk diolah menjadi yang nikmat atau yang lezat gitu ya. Gimana caranya itu butuh proses dan butuh ilmu pengetahuan yang sangat tinggi gitu. Atau harus meneliti berbulan-bulan, atau harus mengamati dulu gitu ya. Gimana cara merosting yang baik, gimana cara mengolahnya supaya kopinya nggak rusak gitu ya. Iya. Supaya bisa bersaing di internasional. Nah, gimana caranya kok Starbucks menjual kopi dengan harga yang sangat mahal gitu ya. Sedangkan petaninya di sini menjual dengan harga yang relatif mungkin rendah gitu ya, atau tidak sebanding dengan harga yang dijual di sana di Starbucks sendiri. Gimana caranya, Rifki? Mungkin kalau dari saya tuh pengaruh dari brandingnya sih Bu. Branding dari Starbucks. Siapa sih yang tidak mengenal Starbucks gitu? Ya mungkin sih Bu ya, kalau misal secara kasar kita bilang bahwa mungkin untuk produknya itu sama-sama, tapi ketika produk yang sama dipasarkan oleh pelaku usaha yang memiliki branding dengan pelaku usaha yang belum memiliki branding yang sebagus pesaingnya, ya maka otomatis yang peminatnya bakal lebih memilih yang memiliki pamor gitu Bu. Samanya seperti Starbucks kayak gitu. Ya mungkin esensinya kalau misal kopi ya mungkin kalau ngopi ya gak jauh-jauh beda sih, mungkin rasanya ya sebatas itu aja. Tapi kalau udah mempunyai branding yang kuat seperti halnya Starbucks, ya pasti memiliki pamor sendiri dan punya nilai jual lah Bu. Kali itu sih menurut saya Bu. Iya betul. Tapi memang rasa yang disajikan di Starbucks ini memang agak beda kopinya ya, karena memang sudah dicampur dengan entah mungkin dari bahan mereka, walaupun bahan dasarnya dari Gayo tersebut, tapi memang pengolahannya saya akui memang enak, saya suka Starbucks. Memang rasanya dari toko-toko kopi yang lain beda ya. Nah itu kenapa orang kita sendiri
belum bisa menciptakan sebaik rasa itu, kemudian dia branding satu lagi gitu ya. Branding memang sulit gitu untuk mendunia. Nah, kenapa dia brandingnya bisa bagus? Memang dari segi rasa memang sudah bisa bersaing gitu. Ya nggak, Rizky? Iya, Bu. Nah, kalau di daerah sana, Banyuwangi, yang dilestarikan apa? Atau yang dikonsentrasikan oleh masyarakat di sana? Kalau dari Banyuwanginya, Bu, mungkin untuk komoditi dari penghasilan alam mungkin kurang sih, Bu. Kurang begitu keluar lah untuk potensinya. Mungkin yang menjadi kayak titik tumpu ekonomi dari Banyuwangi mungkin dari sektor pariwisatanya, Bu. Nah, mungkin kalau untuk kopi itu ada sih kebetulan ini saya baru-baru nyari juga, ternyata ada olahan kopi yang dikatakan juga mendunia, itu namanya kalau nggak salah Kopai Osing atau apa ada di itu namanya dari itu. Banyuwangi? Iya, dari Banyuwangi itu untuk tempatnya itu di daerah Kemiren, di mana Kemiren itu emang bisa dikatakan kayak adat asli dari Banyuwangi ya, sangat kental di sana, Bu. Kayak budaya oseng asli di sana. Kalau di daerah saya itu mungkin untuk budaya osengnya masih kurang begitu terasa sih. Tapi kalau untuk di daerah Kemiren itu emang udah jadi kayak adatnya itu memang adat oseng. Itu tempatnya itu berada di situ, di desa Kemiren, Bu. Oh, oke. Tapi untuk potensi masyarakat di sana sendiri gimana? Mengangkat nggak dalam segi perekonomian? Kalau untuk sektor ekonominya, kalau dari kopinya saya kurang paham sih, Bu. Kurang paham, soalnya emang dari jarak antara Kemiren dengan daerah saya itu bisa dikatakan lumayan jauh sih, Bu. Mungkin kalau dari perjalanan mungkin ya 45 sampai 1 jam. Mungkin kalau di daerah saya, untuk daerah saya kan termasuk ke Kecamatan Muncar, Bu. Nah, untuk Kecamatan Muncar itu sendiri masuk komoditi utamanya itu daerah perikanan, Bu, daerah pesisir. Itu kayak pencaharian utamanya sebagai nelayan gitu. Dan banyak juga sih, Bu, kayak pengkalengan sarden itu banyak di daerah daerah Muncar itu. Oke. Nah, kira-kira berarti yang bisa diangkat kira-kira perikanan gitu ya dalam segi laut. Iya. Nah, yang pengalengan itu dalam bentuk perusahaan. Iya, Bu, perusahaan. Bukan. Nah, tapi perusahaannya ini milik. Kalau nggak salah itu ada beberapa produk hasil olahan dari pabrik sini itu yang terkenal. Kalau nggak salah itu Sarden Maya, mungkin kalau teman-teman atau ibu pernah dengar. Dan produk Gaga itu kalau nggak salah itu dari Muncar juga. Mungkin kalau nggak salah ABC kalau nggak salah ada sih, Bu. Itu dari Muncar juga untuk pabriknya kalau nggak salah, kalau untuk Muncar. Tapi untuk yang pastinya itu Maya, produk dari Maya itu emang dari Muncar itu, Bu, untuk pabriknya. Khusus Maya aja ya, kalau yang lainnya seperti sarden lain ada juga pabriknya. Ada, Bu. Ada. Berarti kalau dalam perusahaan besar gitu berarti milik itu made in China Indonesia apa? Kalau Maya itu perusahaan apa? Indonesia atau saya kurang tahu deh ya. Nanti coba cari. Nah, berarti kan ada satu pengelola yang supaya dia bisa besar tuh seperti apa, berarti ya butuh ya kayak pabrik gitu ya, atau alat-alat yang sangat mumpuni untuk bisa menghasilkan suatu olahan yang
atau diawetkan untuk bisa diekspor keluar ataupun dibagikan ke luar pulau yang lainnya. Nah, itu memang nah, kalau untuk rumahan sendiri gitu, kira-kira ada potensi nggak dari masing-masing rumah atau masing-masing kelompok wilayah, suatu wilayah yang dia bisa diolah, kemudian dia bisa menaikkan ekonomi selain perusahaan yang besar tadi ya, itu kan karena sudah ranahnya sudah jatuhnya pribadi gitu. Kira-kira apa? Mungkin kalau dari segi olahan itu mungkin kurang sih Bu ya, kurang pertama kurang begitu paham dan juga kurang begitu tahu sih Bu kalau untuk olahan apa yang sebenarnya bisa mengangkat perekonomian. Tapi mungkin ada mungkin yang bisa mengangkat, salah satu cara untuk mengangkat mungkin kayak penyedia jasa Bu. Nah kebetulan kan di daerah saya kan memang daerah pesisir Bu, dan kebetulan itu banyak juga yang menyediakan jasa penyewaan perahu buat mancing ke tengah laut gitu Bu. Nah itu mungkin salah satu potensi Bu yang mungkin bisa dijadikan cara untuk mengangkat perekonomian. Soalnya kan memang peminat mancing di daerah saya itu banyak, dan banyak juga kayak dari kecamatan lain itu yang datang ke daerah Muncar itu buat mancing dan menyewa perahu. Itu sih mungkin yang bisa mengangkat. Oh, berarti lebih ke jasa penyewaan perahu dan alat pancing Mas biasa bawa sendiri ya. Oh, berarti untuk sarana ke sana, kemudian oke, itu diolah sama pemerintah nggak yang sistem pemancingan tadi? Atau memang hanya perorangan yang membuat perahu sendiri membeli dengan modal dia sendiri, atau sudah dikelola oleh suatu pemerintah yang dimana dia untuk memfasilitasi atau jasanya gitu ya? Ada nggak? Atau memang masih perorangan? Kalau untuk penyewaan jasa perahu itu emang masih dikelola secara perorangan sih Bu, itu belum ada. Kalau setahu saya emang masih perorangan, jadi belum ada kayak pemerintah mungkin masih belum masuk ke sana sih Bu, belum ambil bagian di daerah untuk penyewaan jasa itu. Jadi masih perorangan gitu Bu. Jadi pencarian jasanya itu ya mungkin hanya dari mulut ke mulut, kemudian hanya dari WA itu. Jadi nggak ada kayak mungkin sewanya kayak cara yang pastinya gimana itu nggak ada sih Bu. Sewanya mahal? Bisa sampai tergantung sih Bu. Tergantung dari, pertama itu mungkin tergantung dari banyaknya orang, kemudian tergantung dari seperti apa perahu yang disewa itu Bu. Misal emang untuk kapasitas orangnya itu sedikit, otomatis kan kayak perahunya itu kayak kecil. Nah itu mungkin per malamnya kalau nggak salah, jika perahu yang disewa itu kapasitas 4 sampai 6 itu mungkin bisa 300-an kalau nggak salah per malam. Per malam. Ya, 200 sampai 300 untuk estimasinya itu. Ya, masih ini ya, belum dalam skala besar ya, maksudnya masih perharinya masih standar. Karena memang nyewanya malam aja ya, pagi, siang, sore? Ada sih Bu, tergantung dari penyewanya juga sih. Tapi untuk kebanyakan sih Bu ya, kebanyakan kalau untuk ingin mancing ke tengah ya biasanya emang malam. Soalnya kalau siang pertama itu emang kayak cuacanya itu yang panasnya seperti itu, apalagi di tengah laut. Berarti pendapat penyedia jasa itu berarti hanya misal kalau pagi misal pagi, siang, sore atau malam, berarti 3 kali sewa, misal 300 kali 3, berarti perharinya bisa banyak meraup keuntungannya. Tapi kalau memang hanya satu malam misal, berarti satu hari hanya mendapat 300 gitu ya? Iya.
Segitu Bu untuk untuk biayanya. Berarti potensinya masih belum begitu besar lah ya. Tapi nelayan di sana kaya nggak, Rizky? Rumahnya segi. Kalau dibilang kaya sih enggak sih Bu, mungkin di taraf cukup gitu Bu. Nggak bisa dibilang apa kaya juga nggak bisa, kalau dibilang apa ekonominya di bawah juga nggak bisa, mungkin bisa dikategorikan cukup aja sih. Itu yakin nggak ada tambahan pekerjaan lain selain dari penyewa itu? Nggak ada sih Bu, mungkin ya kayak nggak ada sih Bu, soalnya memang kebanyakan kalau daerah saya pribadi itu ya memang larinya ke nelayan itu sih Bu kebanyakan, soalnya kan memang potensi yang terbesar ya di sektor di perikanan laut, itu Bu. Perikanan, oke. Ya. Oke. Kalau dari segi kayak perkebunan itu kurang ya, dan memang tidak jarang karena memang dari pantai atau laut. Atau seperti Ya, tadi mungkin untuk buah-buahan mungkin jeruk dan buah naga itu sih Bu untuk apa? Untuk dari sektor di lahan. pinggir pantai mungkin ya? Bagaimana Bu? Di pinggir pantai atau ada perkebunan sendiri? Ada kebunnya sendiri sih Bu. Ada petani sendiri. Untuk apa? Untuk apa buah naga sama jeruknya itu. Nah, berarti bisalah ya potensi di buah naga atau di untuk lebih diekspor. Kalau buah naga sih jarang tapi ya kalau diekspor ya. Kecuali buah naga yang ya tinggi, yang awet, yang maksudnya masih bisa keluar. Untuk sebenarnya untuk konsumsi sendiri untuk di daerah Banyuwangi itu mungkin untuk buah naga dan juga mungkin kurang begitu besar sih Bu. Jadi biasanya untuk hasil dari buah naga dan juga itu mungkin dilarikan ke Bali gitu. Nggak terlalu banyak sih untuk konsumsi dari Banyuwangi mungkin. Jadi misal ada panen ya larinya ya langsung ke daerah kebanyakan sih Bu. Soalnya kayak mungkin sih kalau untuk peminat dari buah naga dari Banyuwangi kurang sih Bu. Soalnya kan kalau ke Bali ya biasanya kan untuk buah-buahan seperti itu kan dijadikan buat sembahyang juga Bu, umat Hindu. Jadi untuk pasarnya kebanyakan ke sana. Oke. Berarti hanya lebih besarnya komoditi ke pertanian atau perikanan ya, atau nelayan, karena memang rata-rata di sana dekat laut atau dekat pantai. Banyuwangi itu ujung sih ya. Jadi lebih santai. Oke, terima kasih Rifki. Nanti utarakan lagi pendapatnya di laporan ya. Silahkan nanti kontribusinya apa, kira-kira ke depannya mau membuat apa supaya perekonomian seperti contoh kita sudah melihat film filosofi kopi, dari sana bisa kita ambil Putri Ayu ya. Putri Ayu masih belum bisa bergabung. Oke, nggak apa-apa. Sebenarnya hanya itu saja yang mau kita bahas, mulai dari perjalanan film pengupas film dokumenter, hanya film pendek ya 27 menit mengenai apa itu kopi, kemudian kita mengupas tuntas enggak tuntas juga sih mengenai sejarah kopi, kemudian bagaimana cara mengangkat ekonomi masyarakat di sekitar supaya lebih bernilai untuk komoditi dari masing-masing daerahnya seperti apa. Nah, terima kasih untuk pendapat hari ini yang sudah meluangkan waktu untuk berpendapat. Kemudian nanti silakan seperti biasa membuat laporan di Spada Dikti. Nah, sebentar. Untuk pertemuan selanjutnya, untuk pertemuan 14, itu nanti ada kebinekaan ya, kunjungan di Masjid Istiqlal, kemudian di pertemuan 15 pada tanggal 31 Oktober itu kegiatan refleksi. Sebentar, nanti silahkan
perhatikan untuk pertemuan 15 itu temanya adalah kegiatan refleksi membuat video narasi. Membuat video bagaimana masih membahas toleransi mengenai agama dalam satu negara gitu ya, khususnya di Indonesia, untuk mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika. Itu masih membuat video narasi. Oke, saya ingin menjelaskan